mempengaruhi motivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama. Kemudian itu mengikuti proses bagaimana mempengaruhi dalam menentukan tujuan apa, seperti memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Lalu mempengaruhi untuk membentuk kelompok atau budaya yang ada. Yang kedua yaitu pengertian manajer. Manajer adalah orang yang menjadi tampuk atau pemimpin bagi suatu organisasi untuk menentukan atau membuat keputusan dan mengelola para bawahan agar menjalankan suatu tugas tertentu yang memiliki tujuan dan akhirnya mencapai tujuan tersebut. Sedangkan manajer menurut Robbins adalah seseorang yang bekerja dan melalui orang lain dengan mengkoordinir kerjanya mereka untuk mencapai sasaran organisasi. Materi yang ketiga itu tentang budaya kepemimpinan. Budaya autokratis adalah budaya kepemimpinan tipe otoriter yang bisa memastikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Lalu, tanpa banyak alasan, karena pemimpin memiliki matriks time, balance, dan tahu cara meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua yaitu budaya karisma. Budaya kepemimpinan ini memiliki tipe yang berkarisma atau menarik dan inspirasi serta banyak berkomunikasi pada berbagai. Yang ketiga budaya kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang sangat disukai banyak orang karena kepemimpinan yang sangat menghargai pendapat bawahannya dan juga tidak otoriter atau tidak atau mau menerima kritik dari orang. Yang keempat yaitu budaya kapitalistik. Tipe ini memiliki sifat perfeksionis yang tinggi, dari mana pemimpin selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang segalanya harus diajarkan dan dikontrol sesuai keinginannya. Baik, di budaya kepemimpinan ini kita bisa ambil contoh dari budaya klasik seperti sekolah yang ada di lingkungan kita. Sekolah ada saja. Kepala sekolahnya memiliki gaya kerja demokratis dengan menerima kritik dan saran dari stafnya dan bisa membangun sekolah dengan lebih baik dari kritik dan saran tersebut. Lalu bawahannya juga menerima arahan dengan baik dari kepala sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu peran manajer kantor. Menurut Imbas, peran manajer kantor bagian dari pertama itu peran interpersonal, yaitu peran manajer yang berhubungan dengan orang lain, kerja orang lain atau pekerjaan, dan simbol-simbol seremonial. Peran interpersonal ini bagian dari pertama yaitu peran pemimpin, peran figur, dan peran mendukung. Yang selanjutnya yaitu peran informasional, yaitu peran manajer di mana menerima, menyimpan, dan menyebarkan informasi terhadap anggotanya. Peran informasi ini terdiri dari tiga, yang pertama yaitu peran pemonitor, peran desa mengasih, dan peran juru bicara. Yang kedua yaitu peran desisional, yaitu peran manajer sebagai penentu berbagai pilihan seperti pemecahan masalah dalam kantor. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer kantor. Nah, teman-teman bisa lihat di slide. Di situ dijelaskan bahwa manajer kantor itu
bisa tercapai dan terrealisasikan. Nah, di situ menurut Sedermayanti, tugas pokok dari seorang manajer kantor itu ada dua. Yang pertama adalah menggerakkan sekelompok orang, maksudnya mendorong ataupun mengarahkan dan menertibkan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan yang bertujuan tercapainya tujuan sebuah organisasi. Nah, tugas yang kedua adalah melakukan segala sarana untuk membantu menunjang kegiatan kantor agar melancarkan tujuan terrealisasikannya sebuah tujuan dari kantor tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi seorang manajer itu dia adalah seorang yang mengelola sebuah peralatan dan juga perlengkapan dari kantor. Berbagai selanjutnya di sini mengenai beberapa tanggung jawab dari seorang manajer. Yang pertama mengarahkan dan mengawasi kegiatan di dalam pemasaran, penetapan harga, distribusi produk, serta customer service. Yang kedua, merancang strategi dan tujuan bisnis untuk pertumbuhan bisnis perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, mengawasi anggaran dan mengoptimalkan pengeluaran. Yang keempat, mengawasi kegiatan, perekrutan dan pelatihan karyawan untuk memastikan karyawan bekerja dengan produktif dan profesional. Selanjutnya, mengevaluasi laporan keuangan, laporan penjualan atau data kinerja lainnya. Lalu menyiapkan laporan untuk diserahkan kepada manajemen atas. Memberikan solusi untuk permasalahan seperti penurunan keuntungan, konflik karyawan atau kerugian karena adanya persaingan bisnis. Jadi intinya tugas dari manajer kantor itu adalah sebagai orang